Bayangkan sebuah peristiwa di mana puluhan ribu nyawa hilang dalam sekejap. Sebuah pembersihan brutal yang mengubah wajah sebuah bangsa selamanya. Di Indonesia, kita menyebutnya tragedi 1965 atau G30S PKI. Selama puluhan tahun, narasi ini ditanamkan sebagai pengkhianatan dari dalam negeri. Tapi apa jadinya jika ternyata dalang utama di balik kekejaman itu bukan hanya berasal dari bangsa kita sendiri, tapi dari pihak asing yang punya kepentingan dan menjadikan Indonesia sebagai medan pembantaian orang-orang komunis untuk menunjukkan ancaman nyata bagi musuh-musuhnya, yaitu negara-negara penganut paham kiri. Ini kisah rahasia dari Metode Jakarta. Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuka sejarah paling kelam di Indonesia, yaitu peristiwa 30 September 1965 dan pembantaian massal yang mengikutinya. Tragedi ini bukan hanya cerita tentang pergantian kekuasaan. Ini adalah cerita tentang konflik ideologi global, tentang darah yang tumpah, dan tentang dokumen rahasia yang baru terungkap puluhan tahun kemudian. Kita akan menelusuri latar belakang politik yang memanas, detik-detik kudeta, dan yang paling penting, membongkar peran kekuasaan asing yang selama ini disembunyikan. Pada tahun 1965, Indonesia berada di ambang ledakan. Politik kita didominasi oleh 3 kekuatan besar yang saling tarik ulur di bawah ideologi Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang diusung langsung oleh Presiden Soekarno. Di satu sisi, Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Mereka memiliki basis massa yang besar dan dekat dengan Soekarno. Namun di sisi lain, ada TNI Angkatan Darat yang sangat anti-komunis dan memiliki ambisi politik yang besar terhadap Indonesia. Lalu ada Soekarno yang berdiri di tengah-tengah mereka, mencoba menyeimbangkan 2 kekuatan besar yang saling bertentangan ini. Ketegangan 2 kekuatan besar ini adalah hasil dari Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan sekutunya melihat PKI sebagai ancaman besar yang harus dimusnahkan agar Indonesia tidak jatuh ke blok komunis, dan mereka sudah mengawasi pergerakan PKI dengan cermat. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa yang kita kenal sebagai G30S, sebuah gerakan menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Di antaranya Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, dan Maijen Sutoyo Siswo Muharjo. Tidak lama setelah peristiwa penculikan para jenderal, TNI Angkatan Darat langsung menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi titik balik ketika Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dengan cepat mengambil alih kendali militer. Konsolidasi kekuasaan pun segera dilakukan dan operasi militer untuk membersihkan negara dari komunis akhirnya dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu bab paling kejam dalam sejarah Indonesia. Sebuah pembantaian massal terhadap orang-orang yang dicurigai PKI, simpatisannya, atau bahkan hanya korban fitnah. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan jiwa. Selama puluhan tahun, narasi resmi Orde Baru menutup rapat-rapat semua spekulasi. Namun pada tahun 2017, sebuah kebenaran mengerikan mulai terungkap lewat dokumen-dokumen rahasia dan nama Amerika Serikat disebutkan di dalamnya. Pada tahun 2017, Arsip Nasional Amerika Serikat merilis ribuan dokumen rahasia, termasuk kawat diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta selama periode 1965 sampai 1966. Apa yang diungkapkan oleh dokumen-dokumen ini sangat mengguncang. Dokumen-dokumen tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam pembantaian tersebut. Keterlibatan ini meliputi dukungan logistik. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta secara aktif memberikan daftar nama ribuan orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI kepada TNI AD yang kemudian digunakan sebagai target eksekusi. Dukungan finansial dan propaganda.
Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan finansial, serta dukungan moral melalui propaganda anti-komunis untuk melancarkan operasi pembersihan oleh tentara dan kelompok-kelompok sipil. Ini membuktikan bahwa pembantaian massal yang terjadi bukanlah hanya urusan domestik, melainkan ada campur tangan dari pihak luar dan agenda besar Perang Dingin. Fenomena ini kemudian diangkat oleh jurnalis investigatif Vincent Bevins dalam bukunya The Jakarta Method. Bevin berargumen bahwa pembantaian di Indonesia bukan hanya kejahatan massal, tetapi sebuah model yang berhasil. Keberhasilan menghancurkan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia dianggap sebagai kemenangan besar bagi blok barat pimpinan Amerika Serikat. Peristiwa ini dijadikan peringatan keras oleh Amerika Serikat kepada negara-negara yang condong ke komunisme atau gerakan kiri. Terutama di Amerika Latin, istilah metode Jakarta pun lahir sebagai nama sandi global untuk kampanye pembunuhan massal anti-komunis yang disponsori negara. Dengan kata lain, Indonesia melalui tragedi berdarah ini menjadi cetak biru bagi operasi-operasi serupa di seluruh dunia. Ini menambahkan lapisan kompleksitas pada pertanyaan tentang siapa dalang utama di balik tragedi 1965. Dengan terbukanya dokumen Amerika Serikat, perdebatan tentang dalang utama tragedi 1965 semakin kompleks. Pada narasi Orde Baru, PKI lah yang disebut sebagai dalang tunggal dari peristiwa tersebut. Namun, para sejarawan berargumen bahwa G30S hanyalah dalih yang digunakan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan melegitimasi operasi pembersihan. Faktanya, hingga hari ini tidak ada bukti tunggal yang diterima secara universal untuk menunjuk satu pihak sebagai dalang utama. Peristiwa ini adalah perpaduan tragis dari konflik ideologi domestik yang bertemu dengan ambisi kekuasaan dan intervensi asing yang didorong oleh ketakutan global. Komnas HAM sendiri telah mengkategorikan pembantaian 1965 sampai 1966 sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Ini adalah luka sejarah yang menuntut pengungkapan kebenaran, bukan hanya menyalahkan satu pihak. Kisah metode Jakarta adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu seperti yang tertulis di buku pelajaran. Di balik tragedi, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Menurut kamu siapa dalang utama pada peristiwa ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Waktu untuk terus mendukung kami. Sampai jumpa di video lainnya.